أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ibu bapak jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi subuh hari ini Allah masih berkenan memberi kita waktu, kesehatan lahir batin dan taufiknya untuk berzikir, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di salah satu rumahnya di Masjid At-Taqwa. Semua ini merupakan karunia, nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kenikmatan yang luar biasa, tidak sembarang orang mendapatkannya. Maka bersyukurlah ketika Allah masih memberi kita kehidupan lahir dan kehidupan hati serta jiwa kita, yaitu dengan berzikir, menjalankan sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah dengan baik kepada-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita pagi hari ini majelis amal saleh, majelis zikir, dan tentu majelis ilmu yang bermanfaat yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Berikutnya semoga salawat, salam, dan keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para istri, para keluarga, para sahabat, dan semua umat Islam dimanapun dan kapanpun serta siapapun mereka yang masih mau memegang teguh agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Amin. Baik ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih berada pada bulan Syawal, maka kita senantiasa mengingatkan, mari selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah puasa dan amal-amal semuanya dalam rangkaian ibadah Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Amin. Begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk melanjutkan amal-amal ibadah pada waktu-waktu setelah Ramadan, termasuk pada bulan Syawal ini. Nah, berkaitan dengan masalah itu, insyaallah ta'ala kita lanjut bacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin pas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu bab istiqamah. Bab istiqamah. Bab sebelumnya sudah belum ya? Bab yakin dan tawakal kayaknya sudah ya? Belum. Bab takwa sudah ini jelas. Bab keberapa yang betul? Tawakal belum. Baik. Berarti bab pagi hari ini adalah bab tawakal, bab yakin dan tawakal. Kemudian bab berikutnya sebenarnya bab istiqamah. Baik, kalau begitu kita baca. Atau sepertinya saya ingat-ingat lupa, saya sudah baca ya. Sudah belum? Tawakal belum? Coba nanti kalau udah lanjut ya.
Kok ingat saya sudah? Ingat saya, tapi mungkin di tempat lain atau di sini ya. Sudah? Sudah. Saya ingatnya ada hadis yang dulu kita baca. Ya, itu dia ya. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sudah kan? Alhamdulillah. Berarti murojaah ini. Kalau nggak begitu, baik, berarti lanjut bab istiqomah. Ada ibu-ibu yang namanya istiqomah? Ada nggak, Bu? Ada? Atau bapak-bapak yang mohon maaf istrinya bernama istiqomah, ada nggak? Ada. Bersyukurlah karena bapak punya istiqomah. Lah iya, yang kita cari dengan istiqomah. Iya. Bapak-bapak yang belum punya atau mas-mas yang belum punya istri, cari istiqomah. Karena itu hidup ini butuh istiqomah. Ya. Baik, bab ke-8 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Oke, ngomong-ngomong biasanya pembukaannya apa, Pak, kalau saya pengajian? Iya, tanggal berapa sekarang? Lupa saya. Tanggal berapa, Pak? 23. Betul, 23. Iya, Masya Allah. 23 Syawal. Sudah selesai belum puasa Syawal? Siapa yang belum? Angkat tangan. Seperti saya ini. Saya juga belum selesai. Yang belum selesai masih ada waktu. Cukup insya Allah sepekan. Bahkan yang belum mulai pun masih cukup. Yang sudah selesai alhamdulillah masih ada Senin Kamis lanjut puasanya. Baik. Jadi dan itu bagian dari istiqomah, Ibu Bapak. Ketika kita puasa bulan Syawal, ini bahagian dari bentuk istiqomah. Karena kemarin kita puasa sebulan namanya, lalu ditambah dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Itu bagian dari istiqomah. Baik. Kita baca bab ke-8, babul istiqomah, bab tentang istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya yang lurus. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Artinya ketika seorang muslim senantiasa meniti jalan yang lurus. Oleh karenanya setiap hari kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdoa, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa artinya? Supaya kita ini tetap berada di jalan yang lurus. Itulah istiqomah. Mengapa kok setiap hari kita disuruh berdoa? Bukankah kita sudah berada di jalan Islam dan jalan yang benar? Betul. Tetapi supaya istiqomah. Ada nggak orang yang dulu muslim kemudian tidak lagi jadi muslim? Berarti tidak istiqomah. Ada nggak yang Ramadan kemarin rajin ke masjid, lalu pada bulan Syawal ini enggak? Ada nggak? Jujur, Pak. Berarti istiqomah enggak? Makanya kita diperintah supaya berdoa. Jangan dibalik tuh, berarti dia belum betul, nyatanya minta doa terus. Enggak begitu logikanya. Logikanya ketika kita sudah betul, berdoa selalu supaya tetap dalam jalan yang betul tadi. Karena realitanya begitu. Ada orang dulu masa remajanya rajin ke masjid, begitu menikah hilang. Begitu karirnya sudah bagus, hilang. Begitu sibuk dengan bisnis usahanya, hilang. Begitu sudah jadi pejabat penguasa, hilang. Berarti nggak istiqomah. Nah, istiqomah itu ajeng. Kalau dulu baik, sekarang baik, begitu ya. Kalau dulu rajin, sekarang rajin, dan seterusnya. Itu istiqomah. Lalu istiqomah ternyata adalah ibadah. Istiqomah itu ibadah. Dari mana kita tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah
Siapa yang diperintah? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah baik kepada Nabi secara langsung maupun kepada kita umat Islam. Toh itu sama, karena perintah kepada Nabi, ya perintah kepada umat Islam. Berarti itu ibadah. Kalau itu ibadah, ya wajib kita kerjakan. Karena keberadaan kita di dunia ini supaya beribadah. Salah satu bentuk ibadah adalah istiqomah. Salat itu ibadah, tapi terus menjalankan salat itu ibadah juga. Karena salat tidak hanya sekali tok, habis itu selesai. Tidak. Terus keajikan dalam menjalankan ibadah itu ibadah. Itu namanya istiqomah. Jadi ketika kita tahu bahwa istiqomah adalah ibadah, ya ayo kita kerjakan. Kemudian faedah atau keutamaan istiqomah. Keutamaan istiqamah tersebut di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, mengikrarkan, menyaksikan, aku beriman kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah, sembahanku adalah Allah. Berarti dia telah beriman kepada Allah. Cukupkah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak. Karena berkonsekuensi. Orang yang telah mengikrarkan, menyatakan, menyaksikan 2 kalimat syahadat tidak kemudian berhenti. Tsumastaqamu. Ini dia konsekuensinya, dia beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumastaqamu. Hendaknya dia istiqamah di atas syahadatnya itu, di atas keimanan dan keislamannya itu, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Orang yang seperti ini beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengimani rukun iman yang 6, konsekuensinya tsumastaqamu, dia istiqamah di atas keimanannya itu dengan menjalankan rukun Islam, menjalankan perintah Allah, tidak berhenti status saja sebagai seorang muslim, tidak, tapi dia istiqomah di atas agama ini. Orang yang seperti ini beriman dengan hatinya, beramal dengan lahirnya, istiqomah di atas agama baik secara lahir maupun batin, tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan turun mendatangi dirinya. Nah, jamaah didatangi para malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat ketika datang kepadanya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat datang kepada dirinya sambil menyampaikan pesan. Alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Wa la tahzanu, jangan bersedih. Dan yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ulama ahli tafsir menyatakan, kapan malaikat ini turun datang kepada orang yang istiqamah? Di dalam tafsir disebutkan saat menjelang ajal. Jadi ibu bapak, keutamaan atau fadilah orang istiqamah berarti apa? Mendapatkan husnul khotimah. Jadi agar kita selamat nih, agar kita dapat husnul khotimah, salah satu syaratnya apa? Istiqomah. Ini acek, nah yang acek ini yang sulit. Dulu baik, sekarang udah. Ini namanya gak istiqomah.
Karena menjaga itu sulit daripada meraih. Orang bilang menjaga prestasi lebih sulit daripada meraih prestasi. Contoh misalnya ada orang berjuang menjadi juara, berat sekali, tapi mempertahankan juara lebih berat. Iya, konon seperti itu. Dan memang kenyataannya demikian. Nah, orang yang ajak setelah dia menjadi hebat, menjadi baik, lalu dia ajak di atas kehebatannya itu, maka malaikat akan datang kepada mereka. Kapan itu? Disebutkan ketika hendak meninggal dunia. Yang kedua, ada yang menyatakan ketika di alam barzakh, di alam kubur, dikasih kabar gembira. Yang ketiga, ada yang menyatakan ketika kelak hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini tidaklah bertentangan tiga pendapat ini dan tidak ada masalah. Bisa jadi salah satunya, bisa jadi tiga-tiganya. Dan itu sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Didatangi malaikat, diberitahu jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih, dan bergembira dengan surga. Kemudian nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu, penolong-penolongmu ketika di dunia dan di akhirat. Ibu bapak, orang yang istiqamah ditolong oleh Allah. Yakinlah, kalau kita istiqamah pasti Allah akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu kalian akan mendapatkan semua yang menyenangkan hati dan kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Jadi kita nggak usah bingung besok kalau di surga ada teh panas enggak ya? Nggak usah bingung ibu bapak. Saya itu suka ngopi, besok ada kopi enggak ya? Gitu. Ada yang mungkin suka mancing, aduh besok saya mancing. Yang suka ambil Pak, di sini umum dah. Di surga semuanya senang. Tidak ada orang tidak senang di surga. Di surga semuanya senang. Dan tidak ada lagi penyakit. Penyakit hati tidak ada. Iri, dengki, hasad tidak ada. Benci, marah tidak ada. Semua orang senang. Penyakit lahir apalagi. Sekarang ada yang serak-serak, batuk, pilek tidak ada. Keringat tidak ada. Bau tidak ada. Semuanya suci. Suci hatinya, suci fisiknya, semuanya menyenangkan. Dan di situ disebutkan walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apapun yang kalian minta dan kalian inginkan. Jadi kalau anak-anak kita ditanya besok ada es krim enggak? Ada teman tuh lucu, besok kita bisa bal-balan enggak ya? Macam-macam. Nggak usah seperti itu. Karena apa? Janji Allah pasti dipenuhi. Nggak tahu apakah besok kita masih punya keinginan mancing apa enggak. Nggak tahu kita. Pokoknya semua keinginan ada. Ya, semua permintaan ada. Baik, itu keutamaan istiqamah. Jadi kita berada di atas keimanan, berada di atas Islam, lalu istiqamah. Diberi kabar gembira berarti apa? Akhir hidup yang husnul khatimah, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Itu keutamaan istiqamah. Begitu pula disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, artinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dia tsumma istaqamu, melaksanakannya, bukan sekedar statusnya muslim tapi juga melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Dan itu istiqamah terus saja. Karena apa? Kalimatnya fa'bud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai didatangi kematian.
Jangan sampai udah Ramadan kemarin sudah saya maksimalkan, aku sekarang istirahat dulu ya. Nggak bisa. Kalau penjenengan mungkin yang bekerja ada libur akhir pekan, ada libur mungkin kalau yang sekolah itu semesteran, ada libur, ya. Orang kerja ada libur, orang sekolah ada libur, tapi orang ibadah nggak ada libur. Sebelum dia mati nggak boleh libur, ya. Jadi nggak boleh libur sebelum dia mati. Oleh karenanya itulah disebut istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan khawatir serta tidak ada rasa sedih baginya. Salah satu tanda orang istiqamah yang dia selalu bahagia. Jadi jangan bosan. Lah, sholat sejak dulu cuman kayak gitu aja. Mbok sesekali pakai inovasi. Ada nggak orang sholat pakai inovasi? Berita-berita terakhir aneh apa aneh? Itu namanya tidak istiqamah. Sholat subuh ya 2 rakaat begitu aja, istiqamah saja zaman dahulu sampai besok. Ya, sholatnya begitu. Jadi jangan dikasih tambah-tambah, namanya itu tidak istiqomah. Ya istiqomahnya sudah. Demikian. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ini dia ibu bapak. Orang-orang yang istiqomah itu ulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang kelak akan menjadi penghuni surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi namanya surga itu sudah tempat kesenangan, tempat kebahagiaan. Sebagai apa? Jazaan bima kanu, ya, sebagai balasan dari Allah atas amal ibadah yang dulu dikerjakan ketika di dunia. Berarti orang yang kelak akan menjadi penghuni surga, sebabnya apa? Syaratnya apa? Beramal. Di mana amalnya? Di dunia. Ini dia jemaah. Syarat masuk surga beriman, beramal saleh. Itu dia. Dan itulah istiqamah. Kalau dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi itu nggak mau beramal, ini namanya tidak istiqamah. Harus dia istiqamah terus. Jadi kalau dulu baik, ya sekarang harus baik. Jangan merasa capek, bosan, capek, tahu suka. Ya nggak boleh ogah. Ya, karena kebaikan itu akan baik ketika ada istiqomah. Contoh, orang sehat. Kalau dia tidak menjaga kesehatannya, dia akan sakit. Maka dia makan, dia minum, dia istirahat, dia bergerak, berolahraga, menghindari diri supaya tetap sehat. Meskipun hari ini kita sehat, tapi kalau nggak jaga, ya bisa jadi sakit. Ini masjid bersih, habis dipel, habis itu nggak lagi, ya sudah. Ya harus selalu dipel, dibersihkan setiap hari. Supaya apa? Supaya tetap bersih. Itulah istiqomah. Jangan hapus tahu. Dulu pernah baik. Ya baik itu harus terus. Ya. Itulah istiqomah. Dan memang kalau tidak sabar dan tidak ikhlas niatnya karena Allah, ya bosan. Cuman gini-gini terus pekerjaanku, kayak gini terus. Ya. Apalagi ibu-ibu. Masa aku dari muda pengantin baru sampai sekarang tua cuma jadi ibu rumah tangga terus setiap hari nyapu, nyuci, masak. Ya kalau pengen jadi wanita soleha ya seperti itu. Kalau enggak ya aku dulu pernah kan. Ya dulu waktu pengantin muda pernah baik. Ya nggak bisa. Jadi itu namanya istiqomah. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal ibadah kita. Berarti ibu bapak ada iman, ada amal soleh dan istiqomah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama pada bab ini. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amr
Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qal qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Amr, ada juga yang menyebutkan Abu Amr, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak. La as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, mohon berkenan menyampaikan penjelasan kepada saya tentang Islam. Dan saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain kepada engkau. Jadi beliau ini minta nasihat yang cekak, aus, ringkas, padat, syarat makna. Cukup, gak usah ditanyakan kepada selain beliau. Lalu baginda Rasulullah SAW menyatakan 2 kalimat saja. Qul, katakan, amantu billah thumma istaqim. Wahai Sufyan bin Abdullah, ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Cuma 2. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu istiqomah di atas Islam, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu saja, cukup. Nah, ulama menjelaskan amantu billah artinya kita mengimani rukun iman yang 6. Kita iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Begitu pula tsumma istaqim, itu istiqamah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan rukun Islam dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Termasuk kemarin kita menjalankan puasa Ramadan, kita salat, kita menjaga iman dan tauhid, lalu ada zakat, kemudian sebentar lagi ada haji bagi yang mampu. Ini adalah istiqomah. Berkait dengan masalah istiqomah yang masih ada hubungannya dengan bulan Ramadan, ya puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Ini salah satu bentuk istiqomah. Karena ibadah yang kita kerjakan apapun puasa. Pada bulan Ramadan kita berpuasa. Bagaimana bulan-bulan berikutnya pun kita juga tetap menjalankan puasa, meskipun statusnya berbeda. Kalau pada bulan Ramadan status puasanya wajib atau fardu? Sama, wajib dan fardu. Tapi kalau pada bulan Syawal statusnya apa? Sunnah atau tatawwu. Ya, tidak wajib. Meskipun begitu, ini juga dalam rangka menjaga istiqomah. Pada bulan-bulan berikutnya, nanti pada bulan Dzulqa'dah puasa apa ya? Banyak ibu bapak. Ya, ada puasa Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud bagi yang mampu, atau puasa minimal 3 hari sebulan. Dalam hadis dinyatakan, ini contoh terapan istiqomah dalam berpuasa setelah Ramadan. Pada bulan Syawal ada 6 hari. Ada juga kalau mau nambah Senin Kemis, ada nambah tengah bulan juga boleh. Kata Nabi SAW, siyamu syahri sabri wa 3 ayyamin min kulli syahrin siyamud dahri kulli. Puasa pada bulan kesabaran, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan juga disebut bulan kesabaran, karena kalau nggak sabar nggak bisa puasa. Nah, puasa itu memang sabar artinya. Puasa pada bulan kesabaran plus 3 hari setiap bulan, itu nilai pahalanya sama dengan puasa setahun penuh dari awal sampai akhir bulan. Meskipun dalam praktiknya nggak mungkin seorang itu bisa puasa setahun penuh. Bisa nggak? Ya,
Mengapa? Ada hari-hari tertentu dilarang berpuasa. Meskipun kita kuat, sudah aku kuat setahun non-stop. Iya, tapi nggak boleh. Ya kan? Sudah begitu, kita diberi puasanya 1 bulan dari 12 bulan itu, plus cuma 3 hari saja setiap bulan. Ternyata Allah memberikan pahala yang luar biasa. Ini juga salah satu tanda keutamaan ibadah puasa. Sebagaimana tersebut dalam hadis, "Alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau suka berpuasa karena ibadah puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ini luar biasa Ibu Bapak. Jadi tadi amalan yang kecil tapi ternyata pahalanya besar. Salah satunya puasa. Dan ini salah satu cara kita menjaga istiqomah. Maka mari kita lanjut puasa kita, ya, 6 hari di bulan Syawal ini. Nanti kemudian Dzulqa'dah ada, ya paling tidak 3 hari deh. 3 hari bisa mungkin Ayyamul Bidnya, bisa Senin, Kamis yang diambil 3 hari, atau terserah pada awal bulan boleh, tengah bulan boleh, akhir bulan boleh, terserah. Ya, bebas-bebas saja. Ini salah satu kemudahan dan keindahan agama kita. Baik, Ibu Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah istiqomah ketika berpuasa. Hari ini pada puasa enggak? Monggo, kalau begitu diminum. Saya mau minum. Ya. Dikiranya nanti saya sendiri yang tidak puasa. Bismillah. Baik, itu tadi istiqomah ibadah puasa. Istiqomah ibadah sholat Ibu Bapak. Jelas sholat wajib kalau itu ya. Nah, kalau kemarin sholat wajib kita itu rajin berjamaah di masjid, ya rajinlah setiap hari kita berjamaah di masjid. Jangan hanya pada bulan Ramadan. Ini terus kita jaga coba. Dan tidak mudah memang. Namanya menjaga stabilitas itu tidak mudah. Supaya stabil terus. Ya, terus gitu ya. Jadi itulah istiqomah memang kita disuruh jaga. Sebagaimana seorang sopir. Coba kalau nggak istiqomah, berat. Meniti jalan yang lurus, lena sedikit bisa berbahaya. Begitu pula sesungguhnya kita dalam menjalani hidup ini harus terus istiqomah. Salat wajib khususnya bagi para bapak, karena kaum lelaki ini yang diperintah. Terlepas dari itu hukumnya fardu ain, fardu kifayah atau sunnah muakkadah, yang jelas itu yang diperintah oleh Nabi alaihi salatu wasallam supaya menjaga salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, di tempat dikumandangkannya azan. Ya kalau pas kita di tempat kerja, kan di situ juga banyak masjid dekat, atau bahkan di kantor banyak, di perusahaan banyak, di pasar pun ada masjid, di mana-mana ada. Ya alhamdulillah kalau kita lihat di negeri kita ini hampir di mana saja kita mudah menjumpai masjid. Ini nggak ada masalah. Ya, tidak harus aku harus balik dari tempat kerja, nggak harus di sini, tidak harus di masjid tempat tinggal kita, enggak, di mana saja. Jelas di situ ada masjid atau musola, tempat dikumandangkannya azan, kita salat berjamaah 5 waktu. Ini bagi kaum lelaki. Adapun bagi kaum wanita, maka diberi keringanan, tidak harus di masjid. Ya, bahkan tempat sholat terbaik bagi kaum wanita adalah di rumah. Meskipun begitu, ya, tidak boleh seorang lelaki melarang istri atau keluarganya untuk ke masjid, dengan catatan jika dia bisa menjaga diri, ya, dia bisa membawa diri dengan baik. Seperti itu. Ini sholat. Termasuk pula sholat sunnah. Sholat sunnahnya kemarin taraweh. Taraweh berapa rakaat Pak kemarin di sini? 100? Siapa tahu. Boleh enggak salat tarawih 100 rakaat? Boleh. Kalau kuat dan mau boleh. Karena salatul laili masna masna. Karena salat malam itu pada asalnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan tidak ada batasannya jemaah. Tidak ada
batasannya. Jika faida khasya ahadukum subha, baru ketika khawatir nih datang waktu subuh, hendaknya dia tutup dengan 1 rakaat witir. Ini juga menunjukkan bahwa asal salat malam itu tanpa batas. Hanya saja Nabi alaihi salatu wasallam memberi contoh atau mengamalkannya 11 atau 13. Itu bukan berarti batasan maksimal, itu sekedar contoh beliau saja. Jadi boleh-boleh saja mau lebih. Misalnya kita dulu 11 atau 21 atau lebih daripada itu, ya paling tidak kita ada witir lah. Witir minimal berapa rakaat, Bang? 1. Ya. Boleh nggak salat witir 1 rakaat? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Mungkin 1 rakaat, 3 rakaat, terserah. Ya, bahkan boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Jadi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu juga dijaga. Ya, diusahakan dijaga. Kalaupun tidak bisa full, mungkin lama, tidak bisa sekian rakaat, ya paling tidak ada. Itu salat yang sunnah. Ada lagi kebiasaan misalnya membaca Al-Quranul Karim. Kalau pada bulan Ramadan kemarin khatam berapa kali, Pak? Alhamdulillah. Ada yang khatam 10 kali. Ternyata rombongan. Ada nggak yang model rombongan itu? Awake dhewe wong 10. Ya, ngumpul ternyata. Aku mau bengi khatam. Oh iya. Jebulnya. Ternyata itu ngumpulin 10 orang, dia hanya baca berapa? 3 juz. Aku mau coba 3 juz itu khatam loh. Ternyata yang lain 3 juz. Ya nggak begitu namanya. Jadi ini kayaknya masih ada model surat itu ya. Iya. Jadi nggak begitu. Iya. Kecuali kalau itu berurutan tidak apa-apa. Tapi kalau baca sendiri-sendiri itu namanya tidak khatam. Kalau berurutan tuh begini, penjenengan 1 juz, yang lainnya dengerin, selesai. Habis itu juz kedua, dengerin semua. Ini boleh. Itu dianggap khatam kalau itu. Ya. Tapi kalau maca dewi-dewi, banter-banteran balapan, itu namanya ya, berarti statusnya kalau 1 juz, kalau 3 juz, bukan 30 juz. Ya paling tidak kita sekarang baca deh. Ya, jangan dilupakan Al-Quran. Kalau kemarin suka berinfak, dugaan saya di mana-mana kalau bulan Ramadan itu infaknya luar biasa. Ada buka bersama gratis, ada mungkin sahur bersama, ada semua infaknya, masya Allah. Ada snack, ada jaburan, ada takjil, macam-macam. Ya, bagaimana setelah Ramadan juga istiqomah? Kira-kira kalau setiap hari atau setiap Senin dan Kamis begitu ada puasa, lalu ada takjilan, buka bersama gitu, setuju nggak? Setuju. Iya, buka bersamanya setuju, tapi puasanya nanti dulu. Iya. Ada nggak? Ada. Jadi kadang-kadang, masya Allah, ada kita siapkan sekian, yang datang sedikit, masya Allah. Jadi, mari coba. Kalaupun tidak bisa full, ya mungkin 3 hari deh. Setiap bulan coba. Yuk, setiap hari. Mungkin hari apa, Senin, Kamis, Senin atau hari apa, selama sebulan itu ada 3 hari. Sambil memotivasi, mengajak saudara jamaah, yuk kita berpuasa lalu buka bersama di masjid. Kayaknya jos deh. Apalagi pembukaannya itu dengan sate. Kayaknya setuju itu. Ya. Gimana Bu? Pak, cocok? Ya. Kapan undang saya? Insya Allah cocok saya. Ya. Hari Senin misalnya atau hari Kamis begitu. Atau kalau enggak ya pas Ayyamul Bid apa? Untuk apa? Menjaga istiqomah tadi. Jadi itu tergabung itu. Nanti ada satu kegiatan, masya Allah itu banyak. Contoh menjaga salat wajibnya istiqomah. Nanti ada salat sunnahnya, mungkin rawatibnya. Ada memberi infaknya, memberi bukanya, ada istiqomah ngajinya. Kalau bulan Ramadan sebentar-bentar pengajian kok kultum. Ya enggak? Subuh kultum, isya kultum, sebelum buka kultum.
Ya, habis Ramadan kadang sebulan belum tentu ada pengajian. Nah, ayo ikut. Ada mungkin pengajian, buka bersama, infak, puasa, sunnah. Oh, banyak sekali. Sholat berjamaah. Ini kan salah satu upaya untuk menjaga istiqomah. Jadi infaknya, sedekahnya juga terus memberi buka orang yang berpuasa. Itu juga berlaku. Ya kalau kemarin kita memberi buka orang berpuasa wajib, ya pahalanya tentu besar, lebih gede karena statusnya wajib. Sekarang memberi buka orang yang buka puasa sunnah itu juga dapat sama pahalanya. Hanya ini statusnya puasa sunnah. Jadi jangan khawatir ibu bapak. Ada lagi apa? Yang kemarin tadi sudah baca Quran, sholat sunnah, sholat wajib, infak, puasa, yang ngajinya juga. Jadi dihidupkan kembali pengajiannya. Mungkin kalau ada kultum ya paling tidak sepekan ada deh. Kultum habis isya sekali, mungkin habis subuh sekali. Kalau kemarin Ramadan setiap subuh atau setiap isya, paling tidak ya sepekan sekali. Habis maghrib ada sekali, habis isya ada sekali, habis subuh ada sekali. Sehingga orang itu punya kesempatan. Orang yang bekerja dari pagi sampai sore, biasanya maghrib belum sampai rumah. Kalau ada kultum maghrib dia nggak dapat. Nah, kasih kesempatan sepekan sekali ada kultum habis sholat isya. Atau nanti ada kultum habis sholat subuh. Ini nggak ada alasan kalau sholat subuh ini. Rata-rata sudah ada, ya. Sehingga semua orang akan minimal sekali deh dapat pengajian dalam satu pekan. Ya, itu sudah minimal sekali. Jadi ini contoh menjaga istiqomah. Kadang kalau kita biarkan, kita serahkan kepada masing-masing, ya gregetnya kadang kurang karena kesibukan ini dan itu. Tapi coba kalau ada kemudian takmir atau masjid itu mengadakan kegiatan, paling tidak mengingatkan kembali, iya ya, yuk kita buka bersama, yuk kita sholat berjamaah, yuk kita puasa sunnah, yuk kita ngaji, yuk kita berinfak, yang luar biasa. Demikian. Jam berapa kita jadwal? Masih berapa menit Mas Chris? Sampai 45. Oke. Kita lanjut ini hadisnya. Kalau tadi ini tinggal satu hadis. Dari sahabat Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Ini dia. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, ya, dekatlah atau dekatkanlah. Ini maksud dengan qaribu sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, wal muqarabah al qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Ini dia. Ibu bapak, dalam beramal, dalam beribadah itu sudah ada tuntunan Nabi. Di samping harus ikhlas, di samping harus benar, lalu kadarnya seperti apa? Standarnya seperti apa? Qaribu, dekatkanlah. Artinya kata Imam Nawawi, yang pas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan berlebihan memaksa diri, tapi jangan asal-asalan meremehkan. Dan itu akan berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada orang yang fisiknya kuat, ya. Kalau puasa kuat, ya dia mungkin puasanya sebulan lebih dari 3 hari tidak apa-apa. Aku puasa Daud misalnya, monggo. Tapi yang mohon maaf fisiknya lemah, jangan memaksakan diri. Aku pokoknya pengen puasa Daud, sampai kemudian dia terkapar, mungkin lemes, sehingga apa? Pekerjaan terlantar gara-gara puasa. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena dia hulu melebihi batasan. Tidak boleh malah seperti itu, berlebihan. Tapi sebenarnya kok
Aku nak poso iki ora kuat deh. Padahal kuat, ya enggak. Itu namanya meremeh. Jadi ukur sesuai dengan kemampuan masing. Cukuplah paling 3 hari. Tidak ada masalah. Yang bisa berpuasa mungkin Senin Kamis full plus ayamul bid, atau mungkin yang bisa puasa sunnah Daud, jangan merendahkan yang hanya puasa 3 hari, nggak boleh. Karena apa? Orang itu kemampuannya berbeda. Oh, bagaimana kuat? Ya tapi pekerjaanku berat ya. Aku kalau setiap hari harus jadi tukang. Beda, jenengan kuat hanya duduk di kursi di tempat AC, wajar bisa puasa. Sementara saya kuat tapi pekerjaan saya berat. Dia menyisihkan 3 hari sudah luar biasa hebatnya. Jadi qaribu, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tidak berlebihan, tapi tidak juga bahasa kita itu delewer. Delewer itu cuek, sakjane isone ora gelem. Itu namanya pemalas, lemah. Itu dosa. Ya. Begitu pula yang lain. Dalam hal juga yang lain-lain seperti itu, bukan hanya puasa. Sholat pun demikian. Kecuali yang wajib. Kalau yang wajib, ya beda ini karena wajib. Kalau yang sunnah demikian. Wasaddidu, nah ini dia. Wasaddidu kata Imam Nawawi, as-sadad ay al-istiqamatu wal isabah. Ini dia. Beramalan secara istiqomah dan benar. Contoh ibu bapak. Karena yang dituntut itu bukan sekedar besarnya, banyaknya amalan, tidak. Tapi justru istiqomahnya ini. Contoh ya, orang yang rutin puasa 3 hari setiap bulan, rutin terus, itu lebih baik daripada mungkin dia pernah puasa Daud selama sebulan. Baru klenger, habis itu kapok, aku mau pokoknya poso. Akhirnya nggak pernah puasa lagi. Itu namanya over-over belara. Belara itu kalau dibakar, wus, habis itu pat hilang. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah, salah satu amalan yang paling dicintai Allah, adwamuha, yang dawam, yang istiqomah, yang ajak terus menerus, wa inqallah, meskipun kecil atau sedikit. Mungkin dia rutin puasa 3 hari setiap bulan, tapi rutin sejak dulu nggak pernah bolong. Itu lebih baik daripada kadang puasanya dia 10 hari setiap bulan, 1 bulan habis itu bilang. Ya, tidak begitu. Jadi kata Imam Nawawi, saddidu ay istiqomah. Itu yang sulit. Karena kalau kita paksa kita banyak, ya bisa nggak kita istiqomah banyak itu? Lebih baik kita ajak sedikit, syukur bisa nambah daripada buahnya tapi malah akhirnya anjlok habis. Begitu pula dalam berinfak, dalam bersedekah. Ya ajak setiap bulan, mungkin setiap hari atau setiap pekan. Ya, kecuali kalau ada hal-hal tertentu, mungkin jenderal segi nomplok tenang itu urusan lain. Tapi kalau memang seperti itu, ya, yang istiqamah. As-sadad ay al-istiqamah wal isabah. Wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yanju'a ahadun minkum bi'amal. Ini dia yang perlu kita yakini ibu bapak. Setelah kita diperintah supaya beramal itu sesuai dengan kapasitas kadar kemampuan masing-masing, maksimalkan, tapi maksudnya maksimalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, istiqomah. Ukurannya beda-beda. Ya, ada orang yang bisa rajin sholat malam tapi puasa nggak kuat, ya nggak apa-apa, dia rajin sholat malam. Ada yang udah bengi surah iso pokoknya ngantuan pokoknya, tapi dia bisa puasa susunahnya, tidak masalah. Ya karena orang punya kemampuan beda-beda. Setelah itu istiqomah. Nah, perhatikan ibu-ibu, ketahuilah tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat semata-mata karena ibadah amal perbuatannya. Dan nek ngomong apa itu ngomong ibadah tadi sebagai syarat. Syarat masuk surga apa? Beriman, beramal soleh. Tapi bukan karena amal kita semata-mata kita masuk surga, nggak bisa. Tapi karena apa? Tadi, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai baginda Rasul, engkau pun tidak bisa masuk surga, tidak bisa selamat semata-mata dengan amal panjenengan. Wala ana, termasuk aku, kata Nabi SAW. Jamaah,
Nabi itu manusia paling sempurna di dunia, paling beriman, paling bertakwa, paling tinggi derajatnya, bahkan secara mutlak makhluk paling mulia. Tapi beliau tidak bisa membeli surga. Padahal amal Nabi itu, semua amalan umat Islam beliau dapat pahalanya. Nabi sendiri punya amal ibadah. Sudah gak bisa kita bayangkan berapa banyaknya amalan beliau. Plus seluruh amalan kita ini ngalir kepada beliau. Mengapa? Karena dulu beliau yang ngajari. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri. Orang yang menyampaikan ilmu, dia mendapatkan pahala orang yang melakukan. Bukankah ilmu yang pertama kali disampaikan oleh Nabi? Berarti seluruh umat Islam pahalanya ngalir kepada Nabi. Itu gak bisa beli surga. Nabi gak bisa masuk surga dengan amal ibadahnya itu, jamaah. Bagaimana dengan kita? Berarti apa? Semata-mata nikmat karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Awake pun piyambak niku nek kandhal keling amal sepinten. Aku ini puasa sebulan full, iya. Memangnya ikhlas puasa kita? Memangnya sudah betul? Memangnya diterima puasa kita? Siapa yang tahu? Sinten Pak yang dapat rapor kemarin Idul Fitri, terima rapor nih nilaiku 75, lulus? Gak ada. Sehingga jangan terpedaya, jangan merasa hebat. Aku wis tahu dadi wong apik, apalagi aku wis tahu begini, wis tahu begitu. Istiqomah ini tujuannya apa? Kita kan nggak ngerti, Bu Bapak. Kita nggak tahu apakah amalan kita yang kemarin diterima. Agar kita punya harapan amalan kita diterima, kita beramal berikutnya. Jaga nih, jika andaikan amalan kemarin tidak diterima, kita ganti yang sekarang. Kita tutup, kita sempurnakan. Itu yang pertama, istiqomah. Yang kedua, ulama menyatakan salah satu tanda amalan kita dulu diterima kalau kita istiqomah dengan amalan yang sama. Berarti orang yang istiqomah itu tandanya amalannya diterima. Dan itu bukti syukur dia kepada Allah. Makanya jangan pernah kita merasa hebat. Ketika beramal hendaknya ikhlas karena Allah, selalu berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang masuk surga itu semata-mata karunia pemberian kebaikan dari Allah. Lalu mengapa kita beriman beramal soleh? Sekedar sebagai syarat. Karena Allah menyatakan syarat masuk surga harus beriman. Harus beriman. Kalau nggak beriman, tidak. Sekecil apapun keimanan, dia pasti masuk surga. Karena besok Allah akan mengeluarkan penghuni neraka terakhir, Pak, Bu. Orang yang keluar dari neraka terakhir itu orang yang paling kecil, paling lemah, paling ringan imannya. Dikeluarkan oleh Allah dari api neraka terakhir. Berarti orang yang beriman itu selamat. Tapi harus menjalani hukuman di neraka, tidak tahu berapa lama. Masa kita pengen tahu surapopo lah, penting mlebu swarga. Jangan gitu. Ya. Jangan Ibu Pak. Karena wis remuk redam di neraka itu berat. Setahun di hitungan di Allah itu sama dengan 1000 tahun. Bahkan disebutkan nanti ada 50.000 tahun. Kita hidup di dunia yang paling sepuh sekarang umur berapa? Mana ya? Penjelasan kan Pak? Baru 18. Sudah mengaku paling tua. 18 loh. Kalau dibalik. Iya, beliau kalau dari belakang 18. Masih kurus, kecil. Kalau dari depan 81. 81 belum ada 1000. Bahkan di neraka na'udzubillah min dzalik, di akhirat tidak terbayangkan, khalidina fiha. Tapi orang yang masih punya keimanan itu dengan rahmat Allah dikeluarkan besok manusia terakhir yang keluar dari neraka, berarti manusia terakhir yang masuk ke dalam surga dapat apa Ibu Bapak?
berapa? 10 kali dunia. Allahu Akbar. Niku nek boten kranten resih katresnan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala jul kaya apa? Makanya rahmat Allah itu luasnya, maha luas, tidak terbatas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tugas kita cuma bersyukur, menjaga iman dan istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum. Ojo pisan-pisan mati ninggalaken donya iki kejaba dadi wong Islam. Pun niku syarat. Itu syarat minimal. Lah bagaimana kalau kita beramal soleh ini dan itu untuk mencari tingkatan derajat di surga. Karena surga itu tingkatannya tinggi. Termasuk juga supaya kita mudah hisabnya. Jangan nunggu-nunggu lama. Jangan dibayangkan kalau cuma kita nanti bayar SIM, bikin SIM, bayar pajak, itu kan paling berapa jam. Ya, di akhirat tidak tahu berapa lama. Sementara matahari didekatkan di atas kepala kita. Innauzubillah min dzalik jamaah. Makanya istiqomah itu salah satu sebab Allah menyelamatkan kita dari nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menolong kalian di dunia dan di akhirat. Apa sebabnya? Istiqomah. Betul, kalau begitu ibu-ibu kira-kira hari ini mau ganti nama menjadi istiqomah enggak? Apalah arti sebuah nama? Tidak ada namanya, mungkin ibu siapa? Masih ada nama itu. Itu sebenarnya plesetan. Ya, menurut saya itu plesetan. Plesetan dari bahasa Arab faizan menjadi paijen. Faizan, fauzan, faizun menjadi paijo. Itu nama bagus. Faiz kan sukses, beruntung, selamat. Maka kalau punya nama paijem, alhamdulillah, aku jadi wong sing sukses, selamat dunia akhirat. Cuma itu plesetan aja. Bu. Iya, kadang ada orang desa itu atau orang dulu itu nggak pede. Jenengku aja dhuwur-dhuwur ndak ora kuat. Akhirnya diplesetkan. Itu nama bagus, paijo itu sebenarnya. Tapi mengapa sekarang orang menjadikan nama itu jadi guyonan? Besar paijo. Faizun, faiz, fauzan. Kan keselamatan, keberuntungan dalam bahasa Arab. Cuman kita ini bahasa Arab, ya orang kampung kan begitu. Jadi kembali ibu bapak bahwa istiqomah itu penting. Dan istiqomah itu penting. Kata Nabi, bimbingan dalam beribadah apa? Jangan berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Sesuai dengan kemampuan. Nek duit akeh, jangan beralasan. Nah, ini pengajian orang berlebihan. Nek duit akeh. Beda kalau yang penghasilan kita sedikit, ya pelidik wajar. Kalau penghasilannya banyak, jangan melu-melu. Aku melu-melu. Habis ini ojo berlebihan. Enggak begitu. Maksudnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang suka belegedu yo, sak gepok. Begitu jamaah. Tidak ya? Yang kuat, ya silakan puasanya lebih. Yang lemah, ya secukupnya. Begitu maksudnya. Kedua, jangan merasa hebat. Jangan tertipu dengan banyaknya amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Yang jelas kita berhusnudzon, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kita masuk surga semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bonus karena kita menjaga iman dan amal saleh. Sehingga iman dan amal saleh kita ini sekedar sebagai syarat, dan itu syarat wajib, harus diamalkan. Adapun sedikit banyaknya itu sekedar menentukan tingkatan derajat. Namun begitu kata Nabi SAW, mintalah kalian surga Firdaus. Jangan kemudian aku sasai wailah, yang penting berbusa. Jangan, tidak boleh. Mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling tengah, yang paling top. Ya. Lalu kita berusaha dengan amal kita. Karena bisa jadi ibu bapak, amalan yang kecil kalau ikhlas itu bisa jadi besar pahalanya di sisi Allah. Sebaliknya, amalan besar lagi banyak kalau tidak ikhlas atau mungkin ada banyak kekurangan, bisa jadi menjadi kecil pahalanya. Sehingga tadi yang penting apa? Istiqomah. Kecil mungkin kelidik ning ikhlas.
bahasanya itu ya. Kritik tapi ikhlas lillahi ta'ala, daripada nyumbang besar tapi tolong ya ini disiarkan, dia apa namanya, di-share. Pripun jenengan aku mulai akeh ora di-share. Ya, jangan, berarti nggak ikhlas. Makanya istiqomah itu penting di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita, ibu bapak, doa terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah ini jalan yang lurus. Demikian ibu bapak yang saya muliakan serta kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pengajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bab istiqomah, silakan nanti dibaca lagi bab ke-8 di dalam kitab Riyadhus Shalihin tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dengan harapan ini sebagai nasihat dan pengingat bagi kita semuanya. Jadilah kita berusaha untuk istiqomah di atas agama ini, di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas ibadah. Sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita kelak, ya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, tadi ini ada door prize ya. Ada door prize. Baik, sebelum kita tutup ini ada door prize. Berapa? 4. Diberikan kepada siapa? Mungkin Ustaz bisa mengajukan pertanyaan. Oke, monggo. Amin. Saya bertanya, siapa yang bisa menjawab betul nanti berapa hari puasa sunnah pada bulan Syawal? Angkat tangan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu,